Pada akhirnya pengasabah menyatakan inna likulli syai'in siqalah wa inna siqalatal qulubi zikrullah. Ini menegaskan bahwa semuanya itu biar mudah kepada murid, tidak apa-apa tidak hafal yang 4 tadi. Miskolah tauhid, ilmu, amal, mujahadah. Teu naon lah, teu hafal eta. Nu penting naon? Siqalatal qulub zikrullah. Pembersih kalbu, zikir kepada Allah. Maka kata kunci terakhir, perbanyak zikir itu, maka kalbu akan berpendar cahaya. Minimal 165, maksimal bebas. Kalbu tidak tenang, ambil wudu, masuk, duduk di atas sejadah, zikir terus sacapena zikirna. Aya kadang letah geus capek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah sudah capek tapi hati masih terus berzikir, ingin berzikir, enggak apa-apa. Illallah, illallah, illallah. Yang penting hidup kalbunya. Nah, biasanya gerakan-gerakan itu akan lebih dekat dengan turunnya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan akhir, supaya kalbu kita tidak dibutakan oleh Allah, jangan sampai jauh dari zikrullah. Jangan sampai membenci zikir dan ahli zikir, tetapi sebaliknya harus mendekati zikir dan ahli zikir. Kun ma'allah wa lam takun ma'allah, kun ma'aman kana ma'allah. Merasa diri tidak dekat dengan Allah, dekati orang-orang yang dekat. Mahasola man hasola ila bisubati man hasola. Tidak akan hasil, tidak akan sukses orang yang sukses kecuali dia bergaul dengan orang-orang sukses. Ma wasola man wasola ila bisuhbati man wasola. Tidak akan wusul orang yang wusul kecuali dia telah bergaul dengan orang-orang yang wusul. Syekh Abdul Wahab di kitab Minah Husaniyahnya, masakoto man sakoto illa bisubati man sakoto. Tidak ada orang, tidak akan jatuh, tidak akan gugur, tidak akan rusak orang yang rusak kecuali karena dia bergaul dengan orang-orang yang rusak. Apa orang-orang rusak? Kalimat yang lainnya mengatakan masakoto illa bitarkil adab. Orang yang hancur itu tidak ada kecuali karena dia meninggalkan adab. Ilmu tidak ada apa-apanya, Pak, ketika adab hilang dalam diri kita. Sedalam samudra apapun ilmu kita, setinggi gunung apapun wawasan kita, adab tidak ada, musnah ilmu itu. Hanya tinggal wawasan dan cerita, tetapi tidak memberikan manfaat dan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirin lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an dzikrillah anna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsalil wasail. Qala Allah ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Hadratul Muhtaram pemangku manaqib pimpinan Majelis Al-Ihsan Pak Haji Ateng serta keluarga, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya putrinya yang sedang melaksanakan ibadah umroh, Neng Eliviana. Mudah-mudahan diiringi rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadikan hajjah makbulah dan mabrurah yang melahirkan kemanfaatan dalam perubahan akhlak menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadi keberkahan kepada seluruh keluarga juga majelis kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang terhormat pembina pengurus Majelis Al-Ihsan sekaligus pengurus LDTKN Pontren Suryalaya Kecamatan Cikarang Utara, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hanca kita di kitab Miftahus Sudur jilid 1 ini halaman 16 baris ketiga dari atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Surat Toha ayat 124. Barang siapa orang yang berpaling zikri dari zikir kepadaku. Ini tafsir sufi, tafsir fikih. Barang siapa yang berpaling an zikri dari peringatanku. Yang dimaksud peringatan Allah di situ adalah Al-Qur'an. Maka maknanya puncaknya tetap kepada zikir, karena peringatan yang dibawa Al-Qur'an tujuan utamanya adalah mengingatkan si hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, orang yang berpaling dari zikrullah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka kehidupannya akan terasa sempit. Bagaimana tidak sempit? Karena Allah adalah sumber cahaya. Orang-orang yang menjauhi dari cahaya pasti kehidupannya penuh kegelapan, diliputi kegelapan. Dan orang-orang yang diliputi kegelapan itulah yang menjadikan hidupnya terasa sempit. Dunia yang begitu luas, terhampar bumi persadaraya, bagaimanapun luasnya, bagi orang-orang yang mendapatkan kegelapan, tidak mendapatkan cahaya, tetap akan terasa sempit. Seperti kita berjalan di tengah malam tanpa cahaya. Kita tahu dan kita sadar bumi ini luas, tetapi karena tanpa cahaya jadi terasa sempit. Melangkah penuh kekhawatiran, melangkah banyak ketakutan. Takut ada duri, takut ada batu, tembok, besi, cek sunama nu katajong, takut ada jurang yang gak kelihatan.
Ini akibat manusia yang jauh dari peringatan Allah, manusia yang hatinya jauh dari zikir kepada Allah. Hukuman di dunia terasa sempit, sementara di akhirat nanti wa nasuruhu yaumal qiyamati ama. Dia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat. Kita berkumpul nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di Palestina, Pak. Di Masjidil Aqsa 200 meter kurang lebih ke arah timur ada As-Sakhra. Bahasa internasionalnya, bahasa Inggrisnya Dome of the Rock. Titian batu, titian Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, oleh beliau dibangunlah kubah. Jadi batu itu di dalam kubah itu. Kalau kita mengklik Palestina atau Al-Aqsa, biasanya muncul tuh kubah itu. Itu bukan Masjidil Aqsa, tetapi As-Sakhra. Dari batu itu jarak ke langit hanya 17 mil. Ya kurang lebih 27 km. Gak percaya buktiin aja Pak ke sana. Ya, dari batu itu ke langit 17 mil. As-Sakhra. Nah, nanti malaikat Jibril di hari kiamat di atas batu itu beliau memanggil manusia. Malaikat Israfil yang meniup trompet di area itu juga. Jadi yaumul qiyamah berkumpulnya di mahsyar itu bukan alam gaib, masih alam dunia ini. Disebut gaib karena memang dunianya sudah direkonstruksi. Ya, tidak ada Al-Ihsan, tidak ada Istiqlal, Al-Aqsa juga tidak ada. Yang ada hamparan Satungtung dulu, padang basah Satungtung dulu terhampar. Kenapa demikian? Hikmahnya karena memang Allah akan mengumpulkan manusia seluruh dunia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Hari ini aja kurang lebih 10 miliar ya manusia. Kalau dikumpulkan harus di mana tempatnya? Nah, ini disiapkan oleh Allah. Disiapkan untuk acara besar dan luar biasa. Nanti di sana kita berkumpul. Itu di surat Al-Ahqaf ayat 40-41 tentang batu As-Sakhra. Jadi memang Palestina bagian daripada akidah kita. Wa nasuruhu yaumal qiyamati ama. Nah, kita ketika hari ini jauh dari Al-Qur'an, hari ini jauh qalbu dari zikir kepada Allah, maka kelak pada saat itu, pada saat dikumpulkan, kita berkumpul dalam keadaan buta. Tidak tahu mana kelompok yang benar-benar akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berkumpul di mahsyar manusia seluruh dunia dari awal sampai akhir. Orang kita lagi melaksanakan demo saja di Jakarta, Pak jajal jelema boro-boro mikiran baturnya. Yang penting mah orang selamat gitu. Yang penting kita selamat. Boleh jadi kita yang tadinya bawa istri, bawa teman bisa terpisah tuh ketika demo. Kemarin aja waktu pemakaman almarhum Kang Haji, itu kan nggak akan sampai 10.000 ya, padat orang, terus saling seret karena ingin melihat prosesi pemakamannya. Ini sudah tidak memperhatikan siapa di kanan kirinya. Saya ditarik-tarik sama Pak Kiai Haji Sirajuddin, ke depan Kiai, kita bawa ke depan. Ini orang nabrak ke bahunya Pak Kiai Siraj. Ada yang persis di depan wajahnya. Oh, baru segini aja sudah tidak memikirkan kanan kiri, apalagi yaumul mahsyar nanti. Karbon dioksida keluar dari mulut tiap orang, panas kan akhirnya. Apalagi sedunia nanti, belum lagi matahari yang terasa lebih dekat karena lapisan ozon sudah tidak ada. Maka di situ keringat bercucuran sehingga menggenang menjadi kolam keringat. Dan yang menjadi ukuran tinggi rendahnya keringat tersebut adalah dosa-dosa itu sendiri. Jika dosanya sedikit, keringatnya sampai mata kaki. Lebih banyak naik sampai lutut. Lebih banyak lagi naik sampai pinggang.
Banyak lagi naik sampai dada, banyak lagi naik sampai leher, Pak. Lebih banyak lagi naik sampai hidung. Nah, kalau sudah sampai hidung kan susah bernapas ya. Maka kita akan begini, ini ngangkat, lihatlah cangkel, bubrak, tikaralep. Apakah di situ ada fisik? Memang fisik, karena di dunia. Hanya mungkin bentuknya yang akan rubah. Fisik yang tersisa nanti itu tulang cungcurungan, ajabuz zambi, bahasa nabinya. Bahasa nasionalnya tulang ekor. Ini yang akan menjadi formula, bahan baku nanti kita ketika keluar dari kubur diciptakan dalam bentuk yang sesuai dengan amaliyah kita. Jika qalbunya ahli zikir, memperhatikan syariat, maka bentuknya lebih sempurna. Hanya sayang banget Pak Jaya nggak akan ada waktu itu, ketuaan. Orang-orang pada waktu itu di bawah umur 30 tahun wajahnya, penampilannya. Orang yang kelakuannya di pada hari ini seperti hewan, sering mengganggu urusan orang, sering mengganggu kenyamanan orang, maka kehidupan nanti itu seperti itu, Pak. Kelakuan kaos monyet maka jadi monyet. Nah, orang-orang yang jauh dari zikir, pandangannya tertutup. Dipanggil ge misalkan ku abah, kadia, teu kadenge jeung teu katingali. Karena yang akan menjadikan tajamnya pendengaran dan penglihatan bukan yang lahirnya, amaliyah kita. Meskipun jauh di ujung sana, ya, teriakan itu tidak menggunakan pengeras suara, tapi pasti akan terdengar karena ruhnya dekat. Nabi kan yang membuka syafaatul uzmanya. Para nabi yang lain punya syafaat, para ulama, para guru, para wali punya syafaat, semua punya syafaat, bayi punya syafaat. Syafaat ini artinya kekuatan untuk menolong, semuanya diberi oleh Allah. Tetapi semua syafaat ini tidak akan terbuka manakala keran besarnya syafaatul uzma, pertolongan terbesarnya dari Rasul belum dibuka. Semuanya nutup. Pada saat itu diombang-ambing. Seperti seseorang pada hari ini dipanggil oleh polisi, lalu keluar masuk pintu persidangan, tetapi bertahun-tahun tidak ada keputusan. Saya ini benar atau salah? Sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, masih belum ada keputusan. Resah Pak orang seperti ini. Nah kelak pun begitu. Keputusan dari Allah lama tidak langsung turun. Maka orang-orang meminta kepastian. Meminta kepastian hukum. Kita ini mau bagaimana, mau kemana, arah kita mau seperti apa nantinya. Bertanya kepada siapa, bertanya kepada yang lain. Pada akhirnya muncul keputusan. Ada yang membawa, mari kita menghadap kepada Nabi Adam sebagai Abul Bashar. Ternyata setelah menghadap kepada Nabi Adam, meminta pertolongan, apa jawaban Nabi Adam? Kalian semua tahu bahwa aku telah berdosa kepada Tuhanku, memakan buah holdi. Coba kamu lari ke Nuh sebagai Rasul pertama. Apa jawaban Nabi Nuh? Kalian semua tahu dosa aku. Apa? Meminta kepada Allah agar diberikan azab kepada umatku. Banjir. Coba kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ke Nabi Ibrahim. Datang. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kalian kan tahu aku berbohong ketika raja bertanya, Namrud bertanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Apa jawaban saya? No, patung terbesar tuh ada kampaknya di sana. Kata Nabi Ibrahim. Padahal aku yang merusak. Kebohongan kedua, ketika di Mesir ditanya oleh Fir'aun Mesir tentang istri saya. Siapa dia? Saya jawab, dia adik saya. Karena saya tahu Fir'aun waktu itu dia memiliki kelainan seksual, suka mencintai istri orang. Meskipun cantik, kalau disampaikan itu masih perawan, dia nggak tertarik. Nabi Ibrahim berbohong. 2 dosaku. Coba tuh ke Nabi Isa, ke Isa ibnu Maryam, karena dia ada ruhullah. Larilah ke Nabi Isa. Lah, kalian tahu bagaimana nasib umatku? Tidak selesai dakwahku,
Aku meninggalkan dosa terhadap umat sehingga mereka mengangkat aku sebagai Tuhan. Coba ke Rasul Muhammad SAW, dia meskipun menjadi nabi terakhir, tetapi ruhaninya adalah makhluk yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah apa? Di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuka keran syafaat terbesar dan teragung. Ketika sudah dibuka keran itu, langsung muka semua. Yang di bawah kendali para nabi semua muka. Nanti sahabat punya kapling lagi, ke bawahnya Sayyidina Ali, punya kapling ke bawahnya terus ketua Syekh Abdul Qadir, terus di antaranya guru kita. Semua muka. Setelah terbuka semuanya, umat sadar, oh ini barisan saya. Itu bahasa ini tahu sudulnya namanya kafilah ruhaniyah. Kalau pakai istilah kita, kafilah ruhaniyah, liwa Mursyid Agung Syekh Ahmad Syaikh Wafatajul Arifin. Di situ kita. Tapi kalau tidak mengamalkan apa yang diwariskannya, DKM, zikir, khotaman, manakib, itu yang pokoknya tertutup. Tidak kelihatan, tidak terdengar. Panggilan tidak terdengar, padahal ada di samping kanan, dekat jarak. Mata juga tidak bisa melihat, padahal dekat banget, ditutup. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat oleh surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka barang siapa di dalam kehidupan ini buta, di akhiratnya pasti buta, bahkan menemukan jalan yang paling sesat. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tapi harus diingat, yang dimaksud buta di sini bukan buta mata ini, tapi buta mata hati, basirohnya. Basirohnya tidak terbuka. Basiroh itu di dalam fuad. Fuad itu di dalam qalbu. Qalbu di dalam qasr. Qasr di dalam dada. Jadi lapis keberapa? Dada, istana. Ini fi jawab Ibnu Adam qasr. Istana, dada, qalbu, fuad. Keempat, lapisan keempat. Fuad tempatnya, ruhnya adalah ruh sultani. Nah, kalau ini ruh jismani, matanya disebut ain, ya. Ini ruh jismani, matanya disebut ainun. Kalau ruh sultani, matanya disebut basiro. Bahasa umumnya mata hati. Mata hati ini, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, dia akan melek, akan bengras, pandangannya akan jelas kalau selama hidupnya bergaul dengan ahlul basoir, dengan ahli basiro, dengan para ahli basiro. Bagaimana caranya supaya bisa bergaul dengan ahli-ahli tersebut? Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, bi akhdhi talqin, dengan cara mengambil talqin dari siapa? Dari seorang mursyid. Siapa mursyid? Yukhbaru anil lahut, orang yang diberitakan, yang dipublikasikan di alam lahut tentang kemursidannya, bukan dipublikasikan di alam nasut. Alam nasut ini ya, dunia ini alam nasut. Kata Tuhan Syekh, mursyid di situ adalah orang yang dipublikasikan di alam lahut, bukan di alam nasut. Jadi kalau jenderal diumumkan di sini sebagai mursyid, itu berarti gak diumumkan di sana, bukan, itu palsu. Karena orang-orang yang diumumkan di alam laut nggak akan diumumkan di sini, Pak. Kenapa? Aing capek-capek kalau hur kali itu menang informasi penting, wah dibikin gitu wae lebar teh teuing cenah gitu. Gak akan diumumkan. Karena mereka tahu yang sudah ke sana ini rahasia ilahi. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan mengumumkan. Kalaupun diumumkan, aku akan kena sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang tertentu. Tapi bagi kita itu menjadi tidak penting.
ketika kita sudah menerima talqin zikirnya. Toh pada akhirnya ketika kita istiqomah mengamalkan dengan dasi, dawam, sidik, ikhlas, terus-terusan benar menurut petunjuk guru dan ikhlas, maka kemudian hari pada akhirnya akan dipertemukan dengan mursyidnya. Nah, buta mata yang dimaksud adalah buta mata hati. Supaya tidak buta mata hati, maka harus ditalkin. Kita sudah menerima talkin. Talkinnya jelas dari ahlinya, seorang mursyid. Dan beliau diakui sebagai mursyidnya bukan oleh muridnya, tetapi oleh ulama-ulama dunia. Beliaunya sudah meninggal, tetapi guru-guru yang hidup masih ada. Murid-murid beliau, ahlu talkin, ahlu taklim masih ada. Maka masih menjadi sah. Karena untuk menghubungkan ruhani para murid yang hidup dengan para guru yang sudah meninggal, harus ada guru yang hidup. Guru yang hidup sesuai dengan level murid. Kalau muridnya murid tingkat khos, tingkat elit, maka guru yang hidup itu harus mursyid. Kalau muridnya di bawah khos, apalagi awam, maka guru yang hidupnya itu adalah murid-murid dari mursyid itu. Yang penting di situ ada ahlu talqin wat taklim. Ini kan masih ada ya, Pak. Nah, masih ada, ahlu talqinnya masih ada, ahlu taklimnya masih ada. Maka peluang untuk membukakan supaya mata hati kita melek, tidak buta, benar-benar terbuka dan bahkan sudah ada di hadapan kita karena talqinnya sudah diterima. Maka langkah selanjutnya supaya terbuka adalah dengan menjaga amaliyah itu sendiri. Benarlah kata Pangersa Abah dalam amanatnya, ketika ada bakal terjadi keramaian, gak usah dilawan keramaian itu, cukuplah istiqomah dalam mengamalkan. Ini dalam rangka menjaga meleknya mata hati kita. Ikhwani rahimakumullah. Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan tentang kenapa seseorang bisa menjadi tertutup mata hatinya. Barusan menjelaskan tentang bagaimana qalbu bisa terbuka mata hatinya, basiroh bisa terbuka. Maka sekarang Tuan Syekh Abdul Qadir akan menjelaskan kenapa mata hati itu bisa tertutup. Kenapa basiroh itu bisa tertutup? Tidak melihat kebenaran yang nampak di depan mata. Kata beliau, wa sababu amal qalbi al jahlu an haqiqatil amril ilahi. Penyebab butanya mata hati itu karena kebodohan terhadap hakikat perintah Tuhan. Aqimis sholata li zikri, diperintah untuk sholat. Tahu dalilnya, ayatnya jelas, dalilnya ada, prakteknya sudah menerima, tetapi tidak melaksanakan perintahnya. Bahkan bertanya-tanya, sudah diperintahkan masih saja bertanya, kenapa ya subuh harus pagi hari dan kenapa 2 rakaat? Nah, banyak pertanyaan ini. Ada perintah zakat, ada perintah puasa, ada perintah yang hukumnya sunat dan lain sebagainya. Mengabaikan, tidak sadar, tidak tahu bahwa hakikat di belakang perintah itu ada beragam kebahagiaan untuk kita. Ini kata Tuhan Syekh Abdul Qadir. Wa sababul jahli istilah sifatin nafsi azulmaniyati alaihi kal kibri wal hikdi wal hasadi wal bukhli wal ujubi wal ghibah wan namimah wal kidri wa nahwi zalika minaz zamaimi. Pertama, sebab tertutupnya mata hati karena bodohnya terhadap hakikat perintah Tuhan. Kedua, kenapa dia menjadi bodoh terhadap hakikat perintah Tuhan? Penyebabnya karena sifat kezoliman terhadap dirinya, sifat kegelapan di dalam jiwanya tidak pernah dibersihkan. Sifat kotor di dalam jiwanya tidak pernah dibersihkan. Oleh karena tidak dibersihkan, sehingga dia bodoh terhadap hakikat perintah Tuhan. Bodoh terhadap hakikat perintah Tuhan, pada akhirnya dia menjadi buta mata hati.
Maka permasalahan intinya adalah, penyebab masalahnya adalah penyakit hati. Apa yang dimaksud penyakit hati ini? Kibar, takabur, hasud, iri, dengki, pelit. Ngerti kan pelit, Pak? Pelit. Ini penyakit hati ini, Pak. Ujub. Ujub itu gede hulu. Merasa yakin terhadap sesuatu, tidak dihubungkan kepada Allah. Kemudian gibah. Gibah itu menceritakan keburukan yang tidak terbukti. Menceritakan keburukan yang terbukti. Saudara kita melakukan zina, saudara kita melakukan mabok dan lain sebagainya. Oleh kita diomong-omong pada yang lain. Ini gibah. Baik dia serius maupun dalam posisi bercanda, tetap masuk pada gibah. Ini penyakit hati. Namimah, mengadu domba. Kizab, bohong. Semuanya, mau serius atau dalam posisi bercanda, semuanya adalah penyakit hati. Manakala penyakit-penyakit ini masih ada di dalam hati, maka bisa diyakinkan dia tidak akan pernah paham terhadap hakikat perintah Allah. Ketika dia tidak paham terhadap hakikat perintah Allah, maka berarti basirohnya, mata hatinya buta. Nah, ini indikatornya, Pak. Maka bisa terukur oleh diri kita, untuk kita, bukan untuk mengukur orang lain. Apakah kita termasuk yang buta mata hati atau enggak? Tinggal baca. Masihkah ada kebodohan di dalam diri? Masihkah ada takabur di dalam diri? Masih ada hasud, iri, dengki di dalam diri kita? Kebohongan, kemunafikan, gibah, ujub, dan lain sebagainya. Kalau masih ada, berarti itu tandanya kita masih buta mata hati. Lalu bagaimana kalau misalkan memang terbukti di dalam diri kita sifat-sifat itu masih ada? Maka kata beliau melanjutkan, wa izalatu hazi damaim bitaskili mir'atil qalbi bimisqalit tauhid wa bil ilmi wal amal wa mujahadah al qawiyah zahiran wa batinan. Nah, manakala kita sudah sadar ada sifat itu, ada iri, ada dengki, ada hasud, ada ujub, kita setiap pada sholat ada muhasabah ya Pak. Selesai zikir, istighfar, sholawat, menundukkan kepala ke sebelah kiri. Paling tidak di situ kita bisa muhasabah. Kalau zuhur, muhasabah dari pagi sampai duhur. Apa kekurangan kita sebagai pemimpin rumah tangga? Apa kesalahan kita sebagai seorang istri? Apa kesalahan kita sebagai seorang anak kepada orang tua? Sebagai orang tua kepada anak? Setelah itu melebar. Apa kekurangan kita dalam hal adab kepada ikhwan? Melebar. Adab kepada guru, melebar kepada tetangga, lebih lebar lagi bagaimana kehidupan sosial kita dalam melaksanakan kehidupan beragama dan bernegara. Manakala ditemukan ada kesalahan di sana yang hubungannya dengan manusia, maka segeralah meminta maaf. Sekali kita minta maaf, misal dari 75% kotor menurun jadi 70%. Nanti asar begitu lagi, ditemukan lagi kesalahan, menurun jadi 60%. Begitu terus sampai kemudian menjadi bersih. Setelah bersih terus diperhatikan, akhirnya terjaga. Masjid ini kenapa menjadi bersih? Karena sering dibersihkan. Enggak akan ada masjid yang bersih selamanya. Yang ada itu masjid atau rumah yang senantiasa dibersihkan. Begitupun hati, tidak ada hati yang suci. Yang ada adalah hati yang senantiasa disucikan, bertobat. Nah, oleh guru sudah disiapkan kan tempatnya, minimal di tiap pada sholat sudah ditemukan. Oh, ternyata sudah ditemukan. Untuk taubatnya kita susah. Sudah meminta maaf, tapi terulang lagi. Di keluarga sudah baikan dengan istri dengan suami, tapi terulang lagi sifat itu.
maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibawa beban tersebut oleh diri sendiri, Pak. Berat. Mintalah kepada Allah. Caranya bitashkili mir'atil qalbi bimisqalit tauhid. Untuk membersihkan semua itu, maka bersihkanlah cermin hatinya. Cerminnya bersihkan, kata Tuan Syekh, kata Abah, bersihkan cermin itu. Dengan apa? Bimisqalit tauhid, dengan pembersih tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua dengan ilmu. Yang ketiga dengan amal. Yang keempat dengan mujahadah yang kuat zahir batin. Apa misqal tauhid? Kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Maka yang pertama, teguhkan zikirnya, perbanyak zikirnya. La ilaha illallah. Kodoaneun lobakeun bae. Saminggu kodoan 35 waktu berarti kari 165. Kodoannya keureuy. Berat kan bae da berat dihaja, ciri dihaja teh diengke-engke gitu. Enggak apa-apa, yang penting proses aja terus, Pak. Dikirnya can benar teu naon dan nu Allah ditilai mah lain masalah benerna, tapi prosesnya. Merasa dikir enggak benar, udah berkali-kali enggak benar, wah ini saya harus bertanya nih bagaimana caranya supaya dikir benar. Nah ini Pak prosesnya yang dilihat. Bimbinganlah kepada ahlinya. Bertanya, saya ketika zikir sok aya we eta mobil Ferrari asup ka dieu tah gitu. Sok aya we asup hutang dan lain sebagainya, bagaimana caranya? Dibimbingkan, Pak. Jangan hanya karena ada kalimat, yang penting proses. Anda sudah menyadari ada penyakit, tidak bertanya, tidak berusaha mencari cara bagaimana menghilangkannya. Harus dibimbingkan. Nah kata pengerasa Abah, zikirnya supaya meresap, supaya jadi benar-benar jadi pembersih mir'atul qalbi, cermin hati. Jangan hanya mengamalkan, tapi harus bari dirasakan, diresapi. Minimal merasakan apa yang tengah terasa dalam jatining rasa ketika kita ada. Ketika zikir rasakanlah membentangnya kalimat la ilaha illallah dari bawah pusar, terus kotak latifatun nafs, terus ke sebelah kanan, atas bawah, ke sebelah kiri, atas bawah, sebagaimana yang ditunjukkan prakteknya oleh Wakil Talqin. Maka zikir seperti itu, imajinasi, bayangan yang tidak pernah istirahat, traveling. Maka ketika itu bayangannya di fasa sebelumnya harus diisi, membayangkan kalimat thayyibah mengisi kepada masing-masing latifah. Maka jadi fokus, Pak. Merasakan getaran, paling tidak getaran zikir. Lidah mengucapkan zikirnya dengan hati, bayangan diisi oleh bayangan menuliskan kalimah la ilaha di dalam diri kita. Semuanya berjamaah, Pak, zahir batin, raga, nyawa, rasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak tarik di luar, tapi tarik di dalam, pukulan yang mantap. La ilaha illallah, tak itu tarik di luar. Ganggu kata tangga, Pak, kalau mau dikir jam 2 mah saha eta teh cenah rasakeun aing keur molor cenah ganggu. Itu kencing dari luar, kencing di luar gitu. Yang dipinta, yang diharapkan, yang ditunjukkan oleh guru adalah kenceng dari dalam, kuat dari dalam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Meskipun gancang, meskipun cepat, tetap pukulannya tetap, kalimatnya tetap jelas. Bukan ilah 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 ilah. Jadi ilah ilah. Kabur ini, Pak. Itu miskol tauhid, pembersih tauhid. Muncul pikiran jelek terhadap tetangga, muncul masalah di rumah tangga, rame, mending tinggalkan, Pak. Tinggalkan, ambil wudhu, zikir we. La ilaha illallah, la ilaha. Padahal dia gonok hati-hati keur ka pamajikan. Illallah, ilaha illallah. Bakat ku keuh ta sing basoni kaos kitu.
Begitu Pak, nggak apa-apa gitu. Karena kita sedang memukul hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu luar biasa Pak, hawa nafsu kalau keluar, apalagi di rumah tangga Pak, ember jeung piring bisa pupus nah. Maka pukullah. Jadi ekspresikan semuanya dalam kalimat zikir la ilaha illallah. Kalau zikir sudah digunakan dengan pukulan yang kuat sesuai petunjuk guru, maka yang tersisa nantinya adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba masalahnya selesai saja. Apalagi pasangan kitanya sudah zikir. Enggak salah mah mau benar ya teh urang teh emosi kabeh, lain ku masalah bener jeung salah nama. Lain ku masalah nama, lain ku bener salahna, tapi emosinya kita mending dikir. Ternyata istrinya gak mau atau suaminya gak mau diajak dikir, udah kita aja sendiri yang dikir Pak. Yang penting jangan dilayani, karena api itu kalau dilayani makin besar. Mending begitu aja. Ambil wudhu. Wah di rumah malah dicuekin, malah tambah ngambek cina istri teh. Bang Bremo, tinggalkan ya tuh, pindah dengan masjid anu jauh gitu. Yang penting selamatkan dulu jiwa kita. Karena itu kita sedang diredam. Kabaud ku hawa nafsu, kagendam ku panggoda setan. Ikhwani rahimakumullah. Satu, untuk membersihkan sifat-sifat tadi, ya sifat yang menjadi penyebab bodohnya terhadap hakikat perintah Allah, dan yang akhirnya menjadi penyebab buta mata hati karena ada sifat-sifat buruk di dalam kaum. Untuk membersihkannya, satu, dibersihkan dengan pembersih tauhid, yakni la ilaha. Yang kedua, dengan ilmu. Mana dengan ilmu yang tadi? Ini masalah nama, lain masalah mamah mayat yang hentena nginjem hutang kan itu lain. Urang emosi. Nah, pikiran orang sudah menjurus ke sana karena ada ilmu di dalam kalbunya. Ayo masalah nama urang emosi. Nah, dalam sakai 2 kali pemajikan teh unyam-unyam biasa lagi gak apa-apa kalau lagi romantis harmonis mah. Kapan gitunya? Nah, ketemulah akar masalahnya, jiwa sedang tidak tenang. Satu. Yang kedua, ternyata masih belum selesai juga 2-3 hari. Oh, cek ilmu. Coba hajar dulu. Hajar itu pisah ranjang dulu. Masing-masing supaya muhasabah. Dalam madhab Imam Syafi'i sampai 3 bulan. Dibiarkan dulu supaya muhasabah. Jangan dulu banyak bicara. Tahan komunikasi. Dikasih waktu 3 bulan. Dan 3 bulan itu masing-masing harus, terutama suami harus mampu memberikan pembinaan, baik pembinaan langsung atau dia mengutus seseorang supaya ngajak, misal ngajak ke majlis taklim, ngajak ke tempat zikir. Ini ilmu untuk membersihkan. Kalau ternyata penyakit toma ini merusak, oleh ilmu ketemu, toma itu kan begini ya tulisannya. Toma artinya apa? Mengharapkan sesuatu ya yang bukan haknya. Toknya bolong, mimnya bolong, perut kosong Pak. Salangap, gegorowokan minta isi beteng gitu. Jadi bahasa Arab dari hurufnya juga sudah jelas. Toma itu. Tok mim bolong, beteng kosong, gogorokan ngarap-ngarap perkara anu lainna bagianana. Berbeda kalau kerja. Ya. Asep Jampang kerja nyeun besi gitu. Datang ke rumah pemajikana aya kabutuh, Pak, habis ya keur ka dapur beas beak. Oke atulah nungguan poe Kemis. Teu naon itu mah. Itu mah namanya roja, bukan toma, karena ada pekerjaan. Roja namanya. Ada pekerjaan. Sudah tahu kan kesepakatan di awalnya bisa 1 hari 200.000, berarti 6 hari 1.200.000. Ya gak apalah kita pinjam dulu ke bos, nanti Kemis tinggal dikurangin aja. Nah itu mah roja Pak ya, roja karena ada hubungan. Kalau toh mah gak ada hubungan Pak. Nah ini berbahaya sebetulnya. Kalau ahli ilmu itu bakal tahu kita mau berangkat nih kemana, ke anu makan dulu, nggak usah lah nanti juga di sana disuguhan.
Boleh jadi yang tadi narik nyuguhan itu terjadi itu teh gara-gara toma. Jadi hakikatnya toma itu menutup pintu rizki sebetulnya. Silakan buktikan Pak. Kalau kita sedang belajar toriko itu pasti akan terbukti Pak. Berangkat kemana gitu, nanti mau mampir di teman di sana pas waktu zuhur. Iya makan dulu, gak usah makan lah, nanti dikasih sama teman. Padahal dia gak ngomong. Gitu. Kita sudah menggantungkan. Boleh jadi dia dilupakan oleh Allah menyiapkan makanannya. Kita juga nggak seudon kan? Nggak seudon berarti dia nggak menghormat kita, nggak. Boleh jadi hati jadi dilupakan oleh Allah. Hanas tedahar aing trisuguhan dahar di atuh jadi mah akhirnya. Ini gara-gara toma apa? Penyakit kata toma. Yang tadinya mau jadi tidak ada. Tanyakan tuh ke si Adian tuh, sudah sering itu. Yang tadinya mau dapat jadi nggak ada gara-gara toma. Luar biasa Pak. Toma merusak rezeki kita. Lebih baik jangan sekali-kali memiliki rasa toma di dalam hati. Ada seseorang nyuruh mampir, enggak nyuruh makan, enggak nyuruh mampir. Tapi karena pikiran kita kebiasaannya kalau mampir pasti makan, itu kan? Biasanya begitu. Ya udahlah kita gak usah makan di sini. Nanti juga kan dikasih makan. Itu boleh jadi Pak. Ketika di tengah-tengah dia membatalkan. Maaf gak jadi nih karena ada urusan mendesak. Oh. Hanas teu meuli aing sanggup. Akhirnya geus dia geus jauh ke warung. Toma Pak. Toma itu merusak. Ini sifat hati. Nah, ahli ilmu dengan ilmu itu bisa ditemukan. Riba merusak juga. Padahal cuma sekali kita meminjam uang riba. Dari kehidupan kita yang misalkan ukuran rezeki 1 miliar, kita hanya meminjam uang riba hanya 2 juta. Enggak banyak. Rusak Pak rezeki kita. Rusak usaha kita. Rusak anak-anak kita karena darah kita tercampuri oleh uang riba. Hancur. Saya pernah menemukan seorang teman keluarganya sukses dalam dunia perdagangannya. Bahkan pernah bilang sebelum usahanya dia puasa dulu 40 hari. Tapi entah kenapa usaha lancar dan lain sebagainya lancar, anak-anaknya semua terlibat narkoba. Usut punya usut, diidentifikasi oleh syariat, ternyata ada uang riba. Ngarusak di wae. Nah, dengan zikir, dengan ilmu ditemukan. Kemudian dengan amal, ku gawe. Ya menghilangkan toma kan dengan kerja, Pak. Gawe sih benar, jadi mau nunggu pamereh di batur gitu. Toma itu akan hilang dengan bekerja kan. Nah, beramal. Kita nggak punya pekerjaan, membantu seseorang bekerja, tapi sudah punya ilmunya. Siapapun pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kata Allah, sedikit pun amal kebaikan oleh Allah diperhitungkan. Begitupun keburukannya. Oh ternyata satu hari kerja membantu dia nggak dapat apa-apa. Yakin Allah akan nyiapkan dari jalan yang lain. Nah yang keempat, mujahadah qawiyah zahiran wa batinan. Cara menghilangkan sifat-sifat buruk dari dalam kalbu kita dengan mujahadah qawiyah. Berjuang sekuat tenaga. Kalau tidak sekuat tenaga, ngopo di tengah, Pak. Contoh yang dari riba saja. Kadang-kadang kita sudah teguh tidak akan menggunakan uang riba istri. Karena dikersakeun ku Allah ekonomi urang teh encan naik. Nah, istri. Satu Pak gimana lagi kalau nggak ke sana kita nggak dapat uang. Ini mumpung ada nih terbuka dia. Cuma 5% lagi katanya. Oh diusut terus tak. Kalau tidak ada mujahadah qawiyah, perjuangan batin yang kuat, tergoda gitu. Ingat pesan Nabi Adam kepada putranya Nabi Sis. Ingatlah bahwa aku keluar dari surga itu karena godaan perempuan, maka kamu hati-hati dari godaan istri-istri kamu.
Para istri nggak usah minder, nggak usah kecewa ada kalimat begitu. Kenapa? Karena memang istri diutus oleh Allah untuk menguji suami. Sebagaimana diutus oleh Allah untuk menghabiskan uang suami. Begitu. Suami yang cari uang, istri untuk menghabiskan. Jadi para suami jangan marah ke istri-istrinya yang memang begitu, karena tugas istri itu menghabiskan uang. Ya untuk apa juga kita cari uang, Pak? Emang mau di lomarian duit di kulkasan gitu? Enggak kan? Emang uang dicari itu untuk dihabiskan. Bersyukurlah ketika ada istri yang bisa menunaikan tugasnya menghabiskan uang. Habis uang kemana, Pak? Spring bed. Kemana, Ma? Beas. Kan begitu. Kemana lagi? Gas. Kemana lagi? Motor tuh ganti oli. Begitu, masing-masing punya tanggung jawabnya. Masing-masing punya tanggung jawab. Nah, perjuangan menghilangkan penyakit-penyakit hati kalau tidak memiliki mujahadah qawiyah, perjuangan yang kuat zahir batin, dia akan jatuh di tengah jalan, gagal. Boleh jadi langkahnya tinggal 10% mau mencapai finish, tapi karena tidak kokoh jatuh, akhirnya ngulang lagi ke nol. Maka pengarang Sabah mengatakan, Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan 4. 1, misqal tauhid dengan kalimat la ilaha. 2, dengan ilmu. 3, dengan amal. 4, mujahadah qawiyah. Yang 4 ini harus dikuatkan. Harus dikuatkan. Boleh jadi 4-4-annya berada pada diri seseorang. Boleh jadi hanya 1. Saya ilmu gak tahu, tapi dia kuat di dalam zikirnya. Begitu. Kuat di dalam zikirnya, sehingga oleh karena kekuatan zikir dia diberi kekuatan mujahadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mujahadah zahir seperti begini, Pak. Yang tadi kan kita menolak, sudah menolak riba. Terus bagaimana kita makan sehari sekali? Gak apa-apalah makan sehari sekali, daripada jiwa raga kita menggunakan uang itu nurun ke anak kita, darah kita menjadi kotor. Gak apa-apa kita makan 1 hari 1 kali. Biasanya orang-orang yang sudah teguh dengan jiwa seperti itu, justru Allah ketika itu menurunkan pertolongannya. Ya macana naon geus ngeplek jawer cek orang Sunda mah. Jadi beki jauh rahmat Allah. Ya mujahadahnya ya. Mujahadah. Termasuk lidahnya yang senantiasa terbiasa melakukan fitnah, ghibah, namimah. Itu perlu mujahadah, Pak. Karena refleks kan orang. Sudah terbiasa kalau ketemu teman-temannya pasti ngagibah gitu. Nah, udah jadi kebiasaan. Kalau tidak ada mujahadah, tidak ada niat anu kuat tina qalbuna, terulang deh. Semuanya memerlukan mujahadah qawiyah. Nah, bila mana itu terus-terusan diamalkan, ya misqalah tauhidnya, ngajina, nyata ngilmuna, amalna bekerja amal mahdoh dengan Allah langsung, ghair mahdoh dengan makhluk. Kemudian ada mujahadah hatta tahsula hayatal qalbi biduri tauhid, maka kemudian dia akan hidup kolbunya dengan cahaya tauhid, menembus ke dalam kolbu. Kenapa bercahaya? Cermin hati ya. Infokus, layar infokus di sana, di sini infokus nyorot. Karena skrinnya, layarnya kotor, seberapa baik dan seberapa cerah pun cahaya dari infokus tetap tidak bisa terbaca karena kotor ya, kotor layarnya. Tetapi ketika layarnya sudah bening, maka tulisan, gambar akan jelas. Atau seperti cermin lah, benar-benar cermin, disimpan, dari sini cahaya disorotkan. Biasanya kan mantul lagi cahaya kalau kita melihat cermin, serap. Tapi karena cerminnya kotor, boro-boro serap, malotot teh karena cermin teh. Karena kotor cerminnya. Manakala cerminnya dibersihkan sehingga menjadi bening, dia menerima cahaya, lalu kemudian memantul. Setiap yang menatap pasti dengan
pelindungan mata. Muawani molotot kieu we. Buktinya kan begitu. Ya, orang-orang kepada ulama ahli amal, kepada para guru, kepada wakil takin, nggak ada yang berani molotot kieu, Pak. Kang sehat, tungkul we. Kenapa? Serap, Pak. Mir'atul qalbinya ada cahaya, serap kieu. Beda karena batu hideung poek molotot ge teu naon eta. Ya, model ka jelema Badung jelema Bangor molotot ge teu naon, teu matak cilaka. Tapi kalau ke ulama ahli amal, ahli zikir, molotot itu tengah mak Anda kawalat, Pak. Cilaka lahir, cilaka batin. Jadi bukan dicelakakan oleh pribadinya, tetapi celaka oleh diri sendirinya karena dia melawan cahaya. Nah, ini cermin hati menjadi bersih dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ilmu, memperbanyak amal dan mujahadah. Kalau sudah ini terlaksana semuanya atau sebagiannya yang mendominasi, maka pada akhirnya kolbu akan hidup dengan cahaya tauhid. Kolbu sudah hidup dengan cahaya tauhid, maka dia akan mengerti apa hakikat di balik perintah Tuhan. Jika sudah demikian, berarti kolbu sudah tidak buta lagi, sudah berpendar cahaya. Ini pada akhirnya kelak di alam mahsyar, meskipun jauh jarak dari Nabi, jauh jarak dari para guru, maha telinganya benar-benar tajam mendengar panggilan, matanya benar-benar tajam melihat gupayan tangannya. Itu karena kolbu berpendar cahaya. Ikhwani rahimakumullah. Pada akhirnya pengasabah menyatakan inna likulli syai'in siqalah wa inna siqalatal qulubi zikrullah. Ini menegaskan bahwa semuanya itu biar mudah kepada murid, tidak apa-apa tidak hafal yang 4 tadi. Miskolah tauhid, ilmu, amal, mujahadah. Teu naon lah, teu hafal eta. Nu penting naon? Siqalatul qulub zikrullah. Pembersih kalbu, zikir kepada Allah. Maka kata kunci terakhir, perbanyak zikir itu, maka kalbu akan berpendar cahaya. Minimal 165, maksimal bebas. Kalbu tidak tenang, ambil wudhu, masuk, duduk di atas sajadah, zikir, terus sacapena zikirna. Aya kadang letah geus capek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah sudah capek, tapi hati masih terus berzikir, ingin berzikir, nggak apa-apa. Illallah, illallah, illallah. Yang penting hidup kalbunya. Nah biasanya gerakan-gerakan itu akan lebih dekat dengan turunnya cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan akhir, supaya kalbu kita tidak dibutakan oleh Allah, jangan sampai jauh dari zikrullah, jangan sampai membenci zikir dan ahli zikir, tetapi sebaliknya harus mendekati zikir dan ahli zikir. Kun ma'allah wa lam takun ma'allah, kun ma'aman kana ma'allah. Merasa diri tidak dekat dengan Allah, dekati orang-orang yang dekat. Mahasola man hasola ila bisubati man hasola. Tidak akan hasil, tidak akan sukses orang yang sukses kecuali dia bergaul dengan orang-orang sukses. Ma wasola man wasola ila bisuhbati man wasola. Tidak akan wusul orang yang wusul kecuali dia telah bergaul dengan orang-orang yang wusul. Mun hayang jadi beunghar, gaul jeung orang beunghar, Pak. Tapi gaul nah lain rek nyekot manfaatna, lain mau belajar bagaimana carana bisnis dan bagaimana caranya mengelola uang. Hayang jadi cerdas, menjadi pintar, bergaulah dengan orang-orang pintar. Syekh Abdul Wahab di kitab Minah Husaniyahnya, masakoto man sakoto illa bisubati man sakoto. Tidak ada orang, tidak akan jatuh, tidak akan gugur, tidak akan rusak orang yang rusak kecuali karena dia bergaul dengan orang-orang yang rusak. Apa orang-orang rusak? Kalimat yang lainnya mengatakan masakoto illa bitarkil adab. Orang yang hancur itu tidak ada kecuali karena dia meninggalkan adab. Ilmu tidak ada apa-apanya, Pak, ketika adab hilang dalam diri kita.
Sedalam samudra apapun ilmu kita, setinggi gunung apapun wawasan kita, adab tidak ada, musnah ilmu itu. Hanya tinggal wawasan dan cerita, tetapi tidak memberikan manfaat dan cahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh Pangarsa Abah dalam kitabnya barusan, yang pada akhirnya kita menjadi bagian daripada muridnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bisirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa waffiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani aulika Syamad Syahid wa Fatahul Arifin bi qada'i ta'ala min hadza. Al-Fatihah. Dan terakhir, bagi orang-orang yang mau membuka usaha, lancar usahanya, cobalah belajar sedekah ke yatim piatu. Sehari 7 orang yatim, seminggu berturut-turut. Kasihin uangnya, sentuh, pegang, apa ini namanya? Ubun-ubunnya. Baca sholawat wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doakan Bapak biar berkah. Itu aja. 7 orang, 1 hari 10.000, roti sebungkus, besok itu lagi, sampai 7 hari berturut-turut. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu infaknya. Kamu infak, aku yang menafkahi kamu. Gitu kan kata Allah. Kamu memperluas kesempitan orang, aku akan memperluas urusan kamu. Kamu mempersulit orang, maka kamu akan dipersulit. Kemari kita yakini petunjuk Allah ini. Kata Nabi, ini wasiat dari Allah kepadaku. Sekarang aku wasiatkan kepadamu wahai Jubair. Sekarang aku wasiatkan kepada Anda wahai Asep. Oleh semuanya. Mudah-mudahan. Karena memang perlu latihan Pak untuk membangun keyakinan. Cobalah hari ini kita nggak bismillah cari yatim piatu atau yatim piatu. Kasih 10.000 1 orang. 7 hari, seharinya 7 orang. Mudah-mudahan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.